Soeharto muda ketika masih aktif di militer dikabarkan pernah ditampar oleh seorang tokoh militer yang juga pendiri Kopassus. Kisah penamparan Soeharto oleh Kolonel Alex Evert Kawilarang ini diungkap dalam buku Soeharto and His Generals, Indonesian Military Politics tahun 1975 sampai tahun 1983 tulisan David Jenkins. Presiden Soeharto terkenal dengan ketegasannya dalam memimpin. Ketegasan yang luar biasa membuat masyarakat kagum akan sosoknya. Semua itu didapatnya dari pendidikan militer yang sangat keras di masa muda. Sebagai prajurit, Soeharto muda juga menerima hukuman dari atasannya. Bahkan pernah ditampar oleh Kolonel Alex Kawilarang. Kolonel Kawilarang adalah sosok yang sangat berjasa bagi kesatuan TNI. Ia berperan dalam pengembangan pasukan elit yang saat ini dikenal dengan Kopassus. Alex sempat mengikuti pendidikan sebagai perwira di Koninklijk Military Academy Bandung. Setelah itu ia dipercaya menjadi perwira Koninklijk Nederlands Indische Leger pada 1942. Sang perwira kemudian bergabung dengan TNI pada 1945 dan memiliki karir yang cukup cemerlang. Pada tanggal 15 April tahun 1950, Kawilarang diangkat menjadi Panglima Operasi Pasukan Ekspedisi. Prajurit kelahiran tanggal 23 Februari tahun 1920 ini ditugaskan menumpas pemberontakan dari mantan pasukan KNIL, termasuk Andi Aziz di ujung pandang atau saat ini bernama Makassar yang ingin mempertahankan negara Indonesia Timur. Pada waktu bersamaan, Kawilarang juga mengonsolidasikan kekuatan melawan pemberontakan Kahar Muzakar dan gerakan separatis Republik Maluku Selatan. Meski berhasil menumpas para pemberontak tapi Kawilarang kehilangan salah satu komandan pasukannya, Kolonel Slamet Riyadi. Slamet Riyadi ini merupakan teman diskusi Kawilarang dalam rencana pembentukan pasukan elit. Ketika menjabat sebagai Panglima Komando Tentara dan Teritorium 7 Indonesia Timur, Kawilarang baru saja melapor kepada Presiden Soekarno bahwa keadaan di Makassar sudah aman. Namun Soekarno menunjukkan sebuah radiogram yang baru saja diterima yang melaporkan bahwa pasukan KNIL Belanda sudah memasuki Makassar. Pada saat mendengar radiogram tersebut Kawilarang marah besar dan kembali lagi ke Makassar. Setibanya di lapangan udara Mandai, Kawilarang langsung memarahi Komandan Brigade Mataram Letkol Soeharto sambil menamparnya. Reaksi Soeharto pada saat itu hanya bisa menahan rasa sakit sambil bersungut-sungut karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas. Namun dalam sebuah wawancara, Kawilarang membantah menamparkan Soeharto, tapi hanya menegurnya. Menurut Kawilarang, Letkol Soeharto lah yang menamparkan Letnan Parman. Waktu itu Soeharto berencana menyelundupkan beberapa mobil hasil rampasan. Tetapi usaha tersebut gagal karena diketahui oleh Letnan Parman yang bertanggung jawab atas keamanan pelabuhan Makassar. Letnan Parman kemudian mencegahnya. Tetapi alih-alih merasa bersalah Soeharto langsung marah dan menamparnya. Namun menurut logika, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Kawilarang sebagai atasan saat mengetahui kejadian itu? Apakah mungkin ia diam saja?